Prabowo Gibran hari ini akan mendaftarkan ke KPU, mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres. Tetapi bagi saya yang saya ingin berikan pencerahan pada saat ini bukan tentang pendaftaran Capres-Cawapresnya Prabowo Gibran. Tetapi kita mau bicara tentang dinasti politik. Kita harus memberikan pemahaman tentang ini supaya masyarakat memahami apa itu dinasti politik dan bagaimana cara orang melakukan dinasti politik. Terkait dengan Gibran yang muncul tiba-tiba menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, publik kemudian berkesimpulan bahwa ini adalah upaya Jokowi membangun dinasti politik. Dan menurut saya memang Jokowi sedang membangun dinasti politiknya. Mengapa demikian? Meskipun Pak Jokowi selalu berkata, oh biar ini bukan dinasti politik, rakyat yang memilih, rakyat yang memilih, rakyat yang memilih. Selalu berlindung di balik kata dan kalimat rakyat yang memilih. Sistem demokrasi kita telah menentukan sebuah jalan politik, yaitu bahwa rakyat hanya bisa memilih siapa yang telah dipilih oleh para elit. Nah, dinasti politik itu terjadi pada saat pemilihan di tataran elit. Karena di sanalah kekuasaan diperalat, kekuasaan dipergunakan untuk menentukan siapa yang harus dimajukan dan didukung untuk kemudian nanti dipilih oleh rakyat. Rakyat tidak berhak memilih siapa yang harus dia majukan melalui partai politik. Tetapi elitlah yang menentukan siapa yang akan dipilih terlebih dahulu, baru kemudian dijual ke masyarakat untuk dipilih oleh masyarakat. Jadi kalau ada statement membela diri dari Pak Jokowi maupun Gibran yang menyatakan, oh ini kan rakyat yang memilih, itu hanya sebuah kamuflase politik untuk melindungi dan membungkus diri dari sebuah peran memang yang membangun dinasti politik. Faktanya adalah bahwa Pak Jokowi terlihat sekali sangat antusias dalam proses pengajuan Capres-Cawapres ini, meskipun berkali-kali menyatakan tidak cawe-cawe, tidak cawe-cawe, tetapi ternyata Pak Jokowi terlihat sangat cawe-cawe dalam proses penentuan Capres-Cawapres ini. Dan bagaimana dengan Gibran sekarang? Apakah ini layak disebut sebagai dinasti politik atau tidak? Menurut saya sangat layak disebut dinasti politik. Pertama, karena keputusan MK terkesan dipaksakan meskipun kontroversial hanya untuk memenuhi ambisi dari Pak Jokowi atau Gibran yang ingin maju. Itu yang pertama, dan itu memperalat kekuasaan yudikatif, lembaga Mahkamah Konstitusi yang kemudian diperalat untuk menjadi alat membuka jalan bagi Gibran. Andaikan Mahkamah Konstitusi bekerja benar sesuai tugasnya, maka Gibran tidak akan pernah maju menjadi calon wakil presiden. Karena Undang-Undang Pemilu mengatur batasan usia 40 tahun. Dan konstitusi tidak pernah mengatur batasan usia ini. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi telah membuat aturan. Padahal Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat aturan. Nah, inilah salah satu bukti bahwa memang telah terjadi upaya atau jalan yang dibuat, diskenariokan, direkayasa untuk memuluskan langkah Gibran. Karena Ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman Mas Gibran, ipar Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kapasitas kapabilitas, Gibran itu baru menjabat wali kota belum genap selesai satu periode. Kapasitasnya masih kita ragukan sebagai seorang pemimpin. Adapun kemajuan Solo selama ini itu karena banyaknya anggaran dari APBN yang tertumpah ke Solo, bukan karena kinerja pribadi Gibran. Jadi kapasitasnya sebagai seorang pemimpin masih kita ragukan karena belum teruji. Nah, dua hal ini yang membuat kita berkesimpulan bahwa memang Pak Jokowi sedang berupaya membangun dinasti politiknya, mewariskan kekuasaannya kepada putranya Mas Gibran. Nah, ini yang harus kita pahamkan bahwa jadi kalau masih ada statement-statement yang membela diri menyatakan ini rakyat yang memilih, rakyat yang memilih, tidak. Tetapi elitlah yang memilih Gibran menjadi calon. Dan kemudian rakyat nanti akan memilih apakah memang pilihan elit ini layak atau tidak. Tetapi dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh elit, disitulah bahwa telah terjadi sebuah upaya-upaya rekayasa-rekayasa, bahkan memperalat penegak hukum untuk memuluskan langkah seseorang atau tepatnya langkah Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Dan ini tidak bisa terbantahkan bahwa ini adalah dinasti yang sedang dibangun. Andaikan Gibran sudah senior dalam politik dan dia punya pengalaman rekam jejak yang sudah panjang, mungkin orang tidak akan melihatnya sebagai sebuah dinasti. Tetapi karena ini terjadi pemaksaan dari batas usia, dari kapasitas, pengalaman, Gibran belum layak, tetapi dipaksakan maju. Inilah upaya dinasti
politik. Dan ke depan rakyat akan memutuskan apakah akan memilih Gibran yang masih mentah, memilih Prabowo yang sudah tidak punya kapasitas kemampuan lagi menjadi pemimpin bangsa ini atau tidak. Dan saya pribadi meyakini bahwa rakyat tidak akan memilih pemimpin yang sudah tidak punya kemampuan dan yang belum punya kemampuan. Mau dibawa kemana bangsa kita ini kalau pemimpin seperti ini? Sekali lagi tentang dinasti tadi, saya tegaskan bahwa memang telah terjadi upaya membangun dinasti politik. Dengan cara apa? Memperalat hukum. Menekan para elit politik untuk memilih seseorang, yaitu Gibran, menjadi calon wakil presiden. Disitulah dinasti politiknya. Jadi bukan rakyat yang memilih, bukan rakyat yang memilih. Nanti rakyat yang akan menghukum apakah pilihan elit dan rekayasa elit itu akan dipilih atau tidak. Rakyat akan menghukum para elit-elit yang mencoba merekayasa membangun dinasti politiknya.